Ini buat anak-anak, Pak. Orang anak-anak yang masih sekolah, kalau dipakai celana dalam di Bali, pasti dia ranking. Walaupun tuh anak goblok. Digosok mukanya pakai celana dalam, biar nanti kalau ditatap sama majikannya, majikannya luluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, orang ini telah lama mengajarkan kontroversinya dan mungkin telah ribuan orang selama bertahun-tahun terjebak dalam penyimpangannya. Namun herannya kenapa pihak berwenang tidak ada yang menindak, terutama MUI setempat. Malah ada pihak dari MUI yang mengatakan bahwa itu tidak menyimpang, tapi hanya kearifan lokal. Astagfirullah. Bagaimana bisa anggota MUI seperti ini? Bukankah segala kesirikan yang dulu didakwahi bahkan diperangi oleh Rasulullah dan para nabi seluruhnya adalah kearifan lokal yang ternyata itu adalah mengandung kesyirikan? Karena itu apapun persoalannya, jika itu berbenturan dengan syariat Islam, maka harus diluruskan. Karena jelas membahayakan akidah umat Islam. Nah, sahabat muslim, langsung saja kita kupas lebih detail letak penyimpangan ajaran Haji Dwi Susanto ini. Nah, sahabat muslim, dalam dunia metafisika atau mistik, celana dalam bekas dipercaya memiliki energi gaib yang dapat dimanfaatkan setelah melalui ritual tertentu. Salah satu khasiat yang paling dikenal adalah sebagai media penglaris usaha. Banyak pelaku usaha, terutama di bidang kuliner, yang menggunakan celana dalam bekas yang telah diritualkan untuk meningkatkan penjualan. Biasanya celana dalam tersebut direndam dalam air, dan air rendamannya digunakan sebagai bahan untuk memasak atau untuk membersihkan lantai toko. Energi dari celana dalam tersebut dipercaya dapat menarik pelanggan dan membuat masakan yang lebih lezat meskipun rasanya biasa aja sebenarnya. Selain itu, untuk melariskan usaha, celana dalam bekas juga digunakan sebagai media pelet jarak jauh. Pelet ini dilakukan dengan merendam celana dalam bekas milik target dalam air yang dicampur dengan kembang setaman, lalu mantra khusus dibacakan. Nah, setelah selesai, kemudian celana dalam tersebut dikubur dan air rendamannya diminum sedikit untuk menghubungkan energi pelaku dengan target. Ritual ini dianggap ampuh untuk menarik hati seseorang, bahkan bisa menyebabkan target menjadi sulit mendapatkan jodoh jika disalahgunakan. Nah, celana dalam bekas juga dapat digunakan untuk menolak serangan ilmu gaib dengan cara memakainya secara terbalik. Ajaran ini sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Pemakaian celana dalam terbalik dipercaya juga bisa melunakkan hati orang yang marah. Misalnya ketika seseorang datang untuk menagih hutang, maka diyakini dapat meredakan amarah penagih tersebut. Ritual lain yang memanfaatkan celana dalam bekas adalah untuk membuka aura atau daya tarik seksual. Cukup dengan mengusap wajah menggunakan celana dalam bekasnya sendiri sebelum bertemu seseorang. Nah, energi dari celana dalam tersebut akan dipercaya dapat membangkitkan pesona alami dan meningkatkan daya tarik. Nah, sahabat muslim, sangat disayangkan betapa banyak masyarakat kita ketika berusaha mewujudkan cita-citanya justru menempuh cara yang sama sekali tidak masuk akal, bahkan mengancam kepada akidahnya. Karena itu kita wajib tahu bagaimana aturan Islam dalam mengambil sebab yang dibolehkan oleh syariat, yaitu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, terdapat dalil syariat yang menjelaskan bahwa itu adalah memang sebab. Jika terdapat dalil yang menganjurkan, maka disebut sebab syar'i. Yang kedua, terbukti secara ilmiah adanya hubungan antara sebab dan akibat. Jika terbukti secara ilmiah adanya hubungan sebab dan akibat, maka disebut juga sebab kauni. Nah, sahabat muslim, kembali pada berbagai praktek penggunaan celana dalam tadi, apakah boleh kita menggunakan celana dalam tersebut dalam pengelarisan usaha, mencari jodoh, atau menolak bala? Tentunya perlu penimbangan dengan dua persyaratan yang tadi disebutkan. Yang pertama, adakah dalil yang menunjukkan anjuran atau perintah untuk menggunakan celana dalam bekas dalam rangka meraih berbagai kesuksesan dalam kehidupan? Anda bisa periksa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, berarti itu bukan sebab syar'i. Yang kedua, adakah penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan antara celana dalam bekas yang mampu membuat makanan jadi lezat, membuat orang terpesona dengan kita, atau bisa melindungi dari mara bahaya? Bukankah malah menjijikan? Sudahkah dilakukan penelitian secara ilmiah dan detail sehingga bisa dipastikan adanya hubungan antara celana dalam bekas itu dalam kaitannya mendapatkan manfaat dan menolak mudarat?
Jika tidak ada, berarti bukan termasuk sebab kauni. Jadi jika tidak terpenuhi kedua syarat tadi, maka sejatinya itu bukan sebab untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. Dan jika tetap dipaksakan untuk diyakini, dijadikan sebab dan diyakini bisa mendatangkan maslahat dengan izin Allah, maka statusnya menjadi syirik kecil. Ingat, meskipun dia yakin itu terjadi dengan izin Allah. Mengapa disebut syirik kecil? Karena satu-satunya yang bisa menghubungkan dua hal yang sama sekali tidak memiliki hubungan sebab akibat hanya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya ketetapan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman, jadilah, maka jadilah ketetapan itu. Nah, berbagai sejarah para nabi dan mukjizatnya merupakan contoh nyata akan hal tersebut. Kita tidak akan pernah tahu apa hubungan tongkat Nabi Musa dengan terbelahnya Laut Merah. Namun karena Allah berkehendak, maka terjadilah. Mengingat kita tidak pernah tahu bagaimanakah kehendak Allah itu, kecuali berdasarkan dalil atau penelitian ilmiah, maka kita dilarang mengklaim ada benda tertentu yang bisa menjadi pengantar sukses dengan kehendak Allah. Karena tindakan semacam itu termasuk berbicara atas nama Allah tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu statusnya syirik kecil. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Tamimah itu adalah buntelan yang dikalungkan di leher anak kecil sebagai perlindungan dari mara bahaya. Tiwalah itu kertas yang bertuliskan mantra sihir dan biasanya untuk pengasihan atau yang lainnya. Orang yang menggunakan jimat biasanya masih meyakini bahwa itu hanya semata sebab, sementara yang menentukan dia itu bisa berfungsi adalah Allah. Meskipun demikian, Rasulullah menyebut perbuatan menggunakan jimat berupa tamimah atau tiwalah sebagai kesyirikan. Karena tindakan semacam ini termasuk mengambil sebab yang sejatinya bukan sebab. Tidak berbeda dengan kasus celana dalam yang tadi. Motivasi utamanya tidak lain adalah karena kesaktian celana dalam tersebut setelah dilakukan berbagai perlakuan khusus. Penggunaan celana dalam menjadi laris karena banyak yang meyakini bahwa hal tersebut bisa membawa kemaslahatan dan keuntungan. Nah, sahabat muslim, harus kita camkan bahwa keberhasilan atas sesuatu itu bukan tanda sesuatu itu adalah kebenaran. Tengoklah betapa banyak orang yang tidak tergoyahkan untuk tetap menggunakan celana dalam meraih berbagai hajatnya. Karena ada laporan dari beberapa murid Haji Dwi Susanto bahwa celana dalam tersebut mujarab. Usahanya berhasil, penyakitnya sembuh. Kemudian mereka membuat prinsip, jika Allah menilai berikhtiar dengan celana dalam tersebut termasuk perbuatan kesyirikan, tentu Allah tidak akan mengabulkan hajatnya. Sehingga dia berkesimpulan keberhasilan dan kesembuhan yang diperoleh para pelaku celana dalam tadi merupakan bukti bahwa tindakan itu tidak bertentangan dengan aturan syariat. Tentu saja alasan seperti ini tidak bisa diterima. Dengan logika sederhana saja, orang bisa menilai bahwa hal ini bukan alasan yang dibenarkan karena terlalu banyak usaha manusia untuk mendapatkan kesuksesan dengan cara yang dilarang dan ternyata usahanya kemudian ditakdirkan sama Allah berhasil. Ada orang yang ingin kaya dengan cara maling dan usahanya berhasil. Ada orang yang ingin menjadi pegawai bank yang jelas haram, kemudian dia berhasil. Dalam kasus yang serupa, ada juga orang yang mencari pesugihan ke Gunung Kemukus dan akhirnya jadi kaya. Ada juga yang mencari jodoh dengan pelet dan sukses. Ada yang menggunakan jimat untuk tawuran dan menang, dan lain-lain sebagainya. Kita tentu sepakat bahwa Allah tidak mungkin meridhoi perbuatan semacam ini. Meskipun Allah takdirkan mereka berhasil dan sukses mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, sahabat muslim, untuk mengetahui lebih jelas tentang masalah ini, kita perlu memahami perbedaan antara takdir dengan ridho Allah. Semua yang terjadi di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan seperti yang kita saksikan, tidak semua yang Allah takdirkan pasti Allah ridhoi. Betapa banyak perbuatan kekafiran, perbuatan maksiat, melanggar aturan yang ada di sekitar kita. Dan itu semua terjadi tentu dengan takdir Allah. Namun jelas semua perbuatan itu Allah membencinya. Sebaliknya tidak semua yang Allah ridhoi pasti Allah takdirkan. Allah ridho jika semua manusia beriman kepadanya. Namun semacam ini tidak ada dalam realita kehidupan. Dengan demikian, kita tidak mungkin beralasan dengan takdir untuk membenarkan pelanggaran yang kita lakukan. Karena sikap semacam ini dilakukan orang-orang musyrikin. Sebagaimana Allah pernah menceritakan, orang-orang musyrik itu akan mengatakan, jika Allah berkehendak, tentu kita tidak akan berbuat syirik, tidak pula nenek moyang kita. Nah, orang-orang musyrik berdalil dengan takdir untuk membenarkan syirik mereka. Karena beberapa kali mereka syirik dalam berdoa atau beribadah dan mereka berhasil. Andaikan Allah tidak merestui, seharusnya Allah sudah menghancurkan berhala kami, kata mereka. Nyatanya, semua Allah biarkan dan semuanya sukses. Ini menunjukkan syirik mereka direstui oleh Allah. Nah, sahabat muslim, hati-hati dengan istidraj. Tidak ada kata padanan yang tepat sebenarnya untuk kata istidraj dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya bisa kita simpulkan keadaan di mana seseorang itu dibiarkan oleh Allah untuk menikmati kemaksiatan yang dia lakukan.
Mereka yang menggunakan jimat kemudian berhasil, sejatinya merupakan istidraj dari Allah. Mereka yang mencari pesugihan dan kemudian sukses, sejatinya merupakan istidraj juga dari Allah. Orang ini dibuat semakin yakin dengan cara yang dia lakukan, dengan keberhasilan yang dia dapatkan. Dalam sebuah hadis dinyatakan, siapa yang bergantung kepada sesuatu, dia akan dibuat semakin bergantung kepada hal tersebut. Sungguh ancaman yang sangat menakutkan. Orang yang bergantung pada jimat, pesugihan, air zikir, kiai, tulisan raja-raja, paranormal, dukun, dan lain sebagainya, bisa jadi Allah akan buat orang ini sukses dengan usahanya, sehingga semakin bergantung kepada selain Allah. Nah, mungkinkah dia bisa disadarkan dan kemudian bisa diajak bertobat? Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.